Di video kali ini, kami akan memberikan tips bermain sebagai fullback dan ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Okey, tanpa berlengah lagi, mari kita mulai. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Dua fullback dan dua center back merupakan satu unit pertahanan yang bekerjasama untuk melindungi line pertahanan tim, di mana seharusnya posisi fullback berada. Itu tergantung juga dengan di mana posisi bola. Contoh ketika pemain lawan menerima bola berada di area wide atau di depan fullback, maka fullback harus maju untuk menutup ruang dari pemain tersebut. Menutup ruang yang ditinggalkan oleh fullback, back tengah yang ada di sisinya juga akan bergerak untuk berjaga-jaga apabila pemain lawan berhasil melepasi fullback. Apabila pemain lawan yang memegang bola di area half space, begitu juga dengan back tengah dan fullback yang lainnya, kemudian di-cover oleh fullback yang akan bergerak ke tengah, maka center back lah yang akan maju. Dan berikut merupakan contoh penerapan positioning ini. Di sini Mushola menerima bola di area wide, naik untuk menutup ruang dan melakukan pressing. Kemudian dua back tengah lainnya, iaitu Nazran Aki dan Ruben Dias bergerak. Begitu juga dengan Kyle Walker. Kyle Walker maju menutup ruang dari Ruben Dias. Ruben Dias pun bergerak menutup ruang di belakang Walker. Begitu juga dengan Nathan, Aki dan Cancelo yang memberikan balance. Perhatikan bagaimana pergerakan dari kalkulator. Ketika pemain Arsenal menerima bola, ketika bola belum diberikan, Kyle Walker di sini diam di posisinya. Namun ketika bola sudah diumpan, dia langsung bergerak, menutup jalur vertikal dari Gabriel Jesus. Dengan melakukan ini, Jesus sekarang tidak punya ruang untuk berbalik badan dan terpaksa melakukan back pass. Ketika pemain lawan akan menerima bola berbanding jarak, dirimu dengan mereka, blok jalur vertikal mereka dan jangan beri mereka ruang sedikit pun untuk melakukan akselerasi. Jadi kenapa kamu harus memblok jalur vertikal dari lawan? Ingat bahawa ini bukan hanya sekadar memperpendek jarak dengan lawan saja, tapi yang terpenting di sini adalah untuk memblok jalur vertikal dari lawan. Kerana walaupun kamu memperpendek jarak dengan pemain lawan, namun jika jalur vertikal tidak diblok, maka pemain lawan masih akan punya ruang untuk melakukan pergerakan. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan ini adalah timing. Jadi, kamu harus tahu kapan timing yang tepat untuk bergerak maju. Jadi ketika bola belum diberikan, tetap diam di tempat dan ketika bola sudah dilepaskan, langsung maju dan tutup jalur vertikal dari lawan. Jangan terburu-buru untuk keluar, meninggalkan posisi sebelum boleh dilepaskan kerana ruang yang kamu tinggalkan dapat tiba-tiba saja dieksploitasi oleh lawan, seperti yang dilakukan oleh pemain Manchester United pada klip ini. Ketika melakukan pressing kepada pemain lawan, selalu siap untuk berbalik badan. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi kecepatan lawan jika mereka bermain 1-2. Perhatikan bagaimana cara berdiri AWB ketika 1-1 menghadapi Mitoma. Jika kalian memperhatikan, ini merupakan cara berdiri yang sama yang dilakukan oleh Virgil van Dijk. Dengan cara berdiri miring seperti ini, akan memudahkan AWB untuk bergerak berbalik badan kedua arah. Tanya itu, ini juga akan memaksa lawan untuk bergerak ke sisi lapangan. Konsep sama dilakukan oleh Diego Dalot di sini. Cara berdiri Dalot memaksa Soli macam bergerak ke sisi kiri, mendekati garis lapangan. Ketika Soli macam bergerak ke sisi lapangan sekarang, option yang dimiliki adalah melakukan crossing dan Dalot di sini berhasil memblok crossing tersebut dengan baik. Namun ketika berada di dalam kotak penalti, menggunakan sideways stand seperti ini bukan merupakan pilihan yang tepat kerana ini akan mengurangi kelebaran badan dari pemain untuk memblok shooting dari lawan.